Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live hari Ahad pagi yang menggembirakan dan membagongkan ya, karena di belahan dunia lain ada yang lagi perang gitu ya. Di belahan dunia sini ada yang lagi bergelut dengan konflik LPDP. Ya, ada lagi yang membuat statement ya, umat harus meninggalkan zakat dan mulai bersedekah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Kita akan mencoba memverifikasi perkataan dari Pak Kemenak ini, benarkah umat harus meninggalkan zakat kalau mau maju gitu ya. Karena itulah yang saya dengar secara eksplisit loh. Mungkin teman-teman yang lain sudah ngeliat belum videonya, teman-teman. Menteri Agama mengucapkan ya, ini eksplisit ya, saya kutip eksplisit ya. Kalau umat mau maju, ya kan, harus meninggalkan zakat gitu, dan mulai bersedekah. Zakat tuh nggak populer di Quran, ya kan, zaman Nabi pun nggak populer. Sudah dengar teman-teman? Coba komen di bawah. Sudah dengar belum? Kata-kata dari Menteri Agama ini, itu eksplisit loh ya, eksplisit. Dan tidak di dalam forum tertutup, itu terbuka itu forumnya. Ya, kemudian videonya viral. Sudah diklarifikasi gitu. Ya nggak apa-apa, kita bahas aja. Biar nggak, kalau berbuat salah habis itu klarifikasi gampang aja, enak aja dia gitu. Nah, ini kita bahas ya. Nggak, klarifikasinya pun sebetulnya tidak menyasar poin yang akan kita bahas pagi hari ini ya. Sebetulnya pagi hari ini saya akan membahas ya, kepada teman-teman sekalian, apa bedanya infak, ya, zakat, sedekah, ya. Itu apa bedanya? Ya kan? Baru bangun ancol. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan bahas tuh istilah-istilah itu bedanya apa. Makanya saya highlight judulnya tuh, tinggalkan zakat, mulai sedekah. Nah, ini sebetulnya keliru gitu. Nah, statement ini keliru. Ya. Makanya pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu apa sebetulnya infak, sedekah, dan zakat. Kalau infak dan zakat saya yakin teman-teman sudah mampu membedakan itu. Tapi sedekah teman-teman, saya yakin ya umat Islam pada umumnya tidak dapat menjelaskan secara Qur'ani apa itu sedekah. Ya kan? Apa itu sedekah? Itu pasti mayoritas umat Islam lah tidak mampu menjelaskan secara Qur'ani. Ada yang bilang senyum sedekah gitu ya. Nah, ya kan? Nah, kita sering dengar kan? Senyum adalah sedekah. Oke? Pernah dengar nggak teman-teman? Senyum adalah sedekah gitu ya. Membersihkan atau menyingkirkan paku dari jalanan adalah sedekah. Ya? Nah, menyingkirkan paku dari jalanan adalah sedekah. Ya? Nah, sekarang kalau kita buka surat tentang zakat tuh, surat atau bait berapa yang 108 ya? 103. Yahud, bukan yang innamas shodaqot. Ayat 60. Nah, surat atau bait 60 ya. Innamas shodaqotu lil fuqara wal masakin. Atau yang 103 deh kayaknya lebih cocok deh. Khud min amwalihim shodaqo gitu. Atau innamas shodaqotu lil fuqara wal masakin. Oke. Dalam ayat itu kan disebutkan sedekah ya. Nah, eksplisit ya. Benar gak ya? Benar ya? Nah, kemudian kita artikan bahwasannya sedekah itu bisa berbentuk senyum. Ayolah kau kasih lafaz asnaf tuh senyum. Ya kan? Ayo. Kasih tuh 8 asnaf tuh. 8 asnaf fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Coba kita kasih senyum. Mau nggak mereka? Ya. Ya lo sih bikin definisi aneh-aneh gitu. Ya orang cuma senyum dibilang sedekah. Apaan gitu. Nah, pagi hari ini kita akan bahas gitu. Apa yang istilah-istilah yang kita yakini selama itu sebenarnya banyak yang nggak Qur'ani gitu. Makanya saya tuh ngadakan kelas semantik biar kita kembali kepada kepada Al-Quran lah, bagaimana istilah-istilah itu digunakan dalam Al-Quran. Ya kan, kayak sedekah, ya kan, senyum itu sedekah lah. Sekarang ambillah sedekah dari harta mereka, yang diambil apa? Senyumnya.
Jadi nggak Qur'ani, tabrakan itu malah misunderstanding. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Nanti teman-teman akan paham apa bedanya infak, sedekah, ya, sama zakat. Ya, bahkan berbagai istilah pemberian-pemberian dalam Al-Quran saya udah pernah rangkum nih. Cuman kenapa nggak jadi buku ini ya? Padahal ini saya nulis outline-nya udah 2 tahun lalu. Nggak 2 tahun lalu, malah 2023. Jadi saya tuh sempat mau nulis tentang infak gitu ya. Quran tuh jelasin infak seperti apa. Udah jadi nih, outline-nya udah jadi. Cuman kenapa nggak jadi buku ya? Apa karena kurang menarik? Hah? Outline-nya udah, tapi isinya belum. Oke teman-teman ya. Sekarang kita coba membahas dari sisi istilah aja lah ya, buat secara keseluruhan. Karena secara keseluruhan ini saya bahas nih di sini nih, aspek ontologis, aspek epistemologis, aksiologis. Nah, ini bisa jadi pegangan Basnas nih, infak versi Al-Quran, gitu. Biar dia nggak ngarang-ngarang sendiri. Gitu. Karena hobi kita kan modif apa kata Tuhan dikarang-karang sendiri. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari infak dulu kali ya. Nah, kita mulai dari infak dulu. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Kita kan sebagai manusia, tentu dalam kehidupan kita ini ada yang mampu menghasilkan rezeki, ya kan? Ada yang tidak mampu menghasilkan rezeki, gitu ya. Nah, ini kita berawal dari fenomena sosial aja, gitu ya. Dalam kehidupan kita itu kan ada orang yang mampu menghasilkan rezeki, ada orang yang tidak mampu menghasilkan rezekinya sendiri. Oke. Nah, orang yang mampu menghasilkan rezekinya sendiri, ya, ini pun berbeda-beda tingkatannya. Ya, ada yang rezekinya itu cukup buat makan, ya. Artinya cuma berhenti dari rezeki gitu, di kata-kata rezeki. Nanti hari Rabu saya terangin lah mana kata rezeki itu ya, biar kita otaknya nggak kemana-mana. Ya, sekarang kalau saya jelaskan rezeki, otak umat Islam itu kemana-mana. Lah kesehatan kan juga rezeki, ketenangan juga rezeki. Enggak. Apa? Keberkahan rezeki. Itu lebih ngaco lagi tuh kalau keberkahan rezeki, kata istrinya keberkahan rezeki. Ya. Enggak. Ketenangan bukan rezeki. Ya. Bahkan ada yang bilang pahala itu rezeki. Bahmu. Oke. Nah, saya kan nanti hari Rabu ya, kelas semantik seperti biasa lagi. Kita akan adakan ba'da sholat tarawih. Semantik kata rezeki. Ya. Nah, dalam urusan menghasilkan rezeki ya, ada yang tarafnya cuma sebatas bisa menghasilkan makanan. Ya kan? Ada yang cuma sampai situ. Makanan aja gitu. Nah, ada yang bisa menghasilkan kebutuhan. Ya, kebutuhannya terpenuhi. Ya, bahkan lebih tinggi lagi, ada yang bisa mengkonversi rezeki itu menjadi harta. Ya, Raffi Ahmad, siapa lagi? Deddy Corbuzier ya. Pokoknya orang-orang kaya itulah, ya. Siapa tuh pengacara tuh? Hotman Paris ya. Itu orang-orang yang bisa mengkonversi rezekinya menjadi harta. Karena kebanyakan, dia nyari rezeki itu kebanyakan sehingga ya nggak mungkin semuanya dia makan, dia konversi jadi Lamborghini, ya, jadi studio, jadi gedung, jadi rumah ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika rezeki dikonversi itu sudah menjadi harta atau amwal gitu ya. Jadi kita pahami dulu nih, ada dua terminologi, rezeki untuk untuk makan, ya kan, sedangkan amwal itu untuk kebutuhan dan keinginan, bisa kita katakan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kan kita sudah mendikotomikan ya antara orang yang mampu menghasilkan rezeki sama orang yang tidak mampu menghasilkan rezeki, gitu ya. Atau rezeki yang bisa dihasilkan tidak menutupi kecukupannya bahkan untuk makan, gitu ya. Nah, disinilah dari adanya kedua pembagian inilah Allah nyuruh kita untuk membagi, ya, berderma. Ya, jadi orang-orang yang mampu menghasilkan rezeki
ya lebih banyak. Allah perintahkan untuk berbagilah kepada orang yang tidak mampu sama sekali untuk menghasilkan rezeki, ya. Siapa yang tidak mampu sama sekali? Yang tidak mampu sama sekali itu contohnya siapa? Bayi. Bayi itu sama sekali nggak mampu menghasilkan makanannya sendiri, ya. Makanya bayi kita beri makan, ya. Kita beri rezeki gitu, ya kan. Siapa lagi? Orang yang sudah tua renta, ya, nggak sanggup lagi bekerja, umurnya 120, berdiri pun nggak bisa, tapi masih hidup, ya, di atas ranjang. Nah, itu berhak juga untuk mendapatkan derma dari orang lain, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Anak-anak yatim, ya, masih kecil, bapak ibunya meninggal, nggak ada yang bisa ngasih asupan dia, gitu ya. MBG pun belum ada ketika itu. Ya. Nah, itu mendapatkan wajib didermakan seperti itu ya. Nah, orang-orang yang sangat-sangat tidak mampu menghasilkan rezekinya sendiri inilah yang dalam Al-Quran disebut dengan fakir atau jamaknya fukoro, gitu ya. Nah, fakir sendiri berasal dari kata fakoro, ya. Artinya apa? Artinya adalah secara filosofis, ya, artinya bagian yang tidak sama dari bagian yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kemampuan fakir dalam menghasilkan rezeki itu tidak akan bisa sama dengan kemampuan orang yang normal, ya. Makanya beberapa kata derivatif dari fakir, ya. Yang pertama adalah fakroh. Fakroh apa artinya, ya? Fakroh. Ya, lah pura-pura lupa. Fakroh. Al-faqru al-ula, yaelah, imla. Paragraf. Fakroh artinya paragraf. Ya. Kenapa paragraf disebut fakroh? Diambil dari kata fakir juga itu. Ya. Kenapa? Karena paragraf itu dimulai dari bagian yang menjorok ke dalam, tidak sama dengan bagian-bagian yang lainnya. Ya kan? Kalau dalam paragraf itu kan kita melihat, ya, bahwasanya paragraf pertama itu selalu menjorok ke dalam. Nah, itu sama dengan makna filosofis dari fakoro tadi, gitu ya. Nah, orang fakir, orang yang tidak mempunyai kemampuan layaknya orang-orang normal, itu perlu bantuan kita seperti itu, ya kan, seperti itu. Oke. Nah, mereka ini berhak untuk mendapatkan bantuan, ya, sebagaimana kita umat manusia kan disuruh saling bantu, gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, gitu. Nah, disitulah orang-orang yang mampu menghasilkan rezekinya memberikan manfaat, ya, atau sebagian dari apa yang dihasilkan kepada orang-orang yang tidak mampu ini. Oke? Nah, itu esensi dari infak. Jadi kata-kata nafako, ya, infak, nafako itu artinya jadi kita bisa imajinasikan mana infak itu seperti satu lubang di sini, satu lubang di sini. Dari sini ada input, dari sini output keluar, gitu. Nah, itu makna dari kata nafako. Makanya salah satu makna nafako dalam Al-Quran itu lubang, ya kan. Nafakon fil ardi, surat apa itu? Ya, lubang di atas bumi. Karena ya nafak itu makna dasarnya ya lubang, gitu. Ya, dua lubang, satu masuk, satu keluar. Orang munafik, nah, ya, orang hipokrit kan disebutnya munafik. Itu dari kata-kata infak juga. Ya, ini saya kasih tahu aja nanti sampaikan aja ke Cilah, sok pinter banget. Sombong amat. Ya. Ya, kata-kata munafik itu dari kata infak juga. Ya, artinya dua kaki tadi main dua lubang, satu lubang dia bilang A, satu lubang dia bilang B, gitu. Beda-beda. Nah, itu dari kata nafako juga. Kata-kata munafik itu dari kata nafako juga, gitu. Nah, itu makna dasar dari kata nafako. Jadi ada income, ada outcome. Itu esensi dari kata nafako, gitu. Esensi makna dari kata nafako. Oke? Nah, teman-teman, tentunya kita dalam kehidupan kita perlu yang namanya pengeluaran. Ya kan? Tentu gitu, pengeluaran. Oke? Yang terutama pengeluaran kita dipergunakan
untuk kerabat dekat, untuk orang-orang dalam tanggungan, ya kan? Orang tua terhadap anaknya, ya kan? Seperti itu. Nah, pengeluaran ya di taraf ini, ya di taraf ini terhadap orang-orang terdekat, terhadap orang-orang dalam tanggungan, ya ini sifatnya yang nggak bisa dikatakan ya wajib gitu, mau nggak mau harus dipenuhi, ya kan? Contohnya siapa? Ya diri kita kan butuh nafkah juga, kita kan pengeluaran juga, ya kan? Apa pengeluaran kita? Buat makan, buat minum, buat pulsa, ya kan kalau zaman sekarang, ya kan? Buat rokok lagi, kopi lagi, ya kan? Nah itu apa namanya? Itu pengeluaran untuk diri sendiri, kerabat dekat, ya, dan orang-orang dalam tanggungan. Oke? Nah ini sifatnya ya semi-semi wajib. Oke? Dan itu tidak ditentukan takarannya seberapa. Ya semampu kau lah gitu kan. Kau mampu menghasilkan sehari 100.000, ya nggak apa-apa. Gitu. Kau mampunya sehari 200.000, ya fine gitu. Kalau kau kurang ya tambah lagi penghasilanmu gitu kan. Ada yang mampunya 500.000 sehari, ada yang mampunya 700.000 sehari, 1 juta sehari, ya udah gitu. Ya kan? Intinya Tuhan tidak menentukan, ya. Seperti seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Tuhan nggak nentukan kau harus ngasilkan berapa. Ya sesuai kebutuhanmu aja, ya. Kalau keluarganya Raffi Ahmad mungkin satu hari nggak cukup 10 juta gitu kan. Nah kalau kita masyarakat pada umumnya 10 juta sehari udah foya-foya gitu kan. Nah inilah yang kita sebut dengan nafkah gitu ya. Dari kata infak juga, dari kata nafkah juga. Ya nafkah untuk orang-orang, untuk diri sendiri, untuk orang dalam tanggungan sama orang-orang terdekat kita. Ya, ini sifatnya semi wajib. Makanya kalau teman-teman buka surat apa tuh At-Tolak, ya, saya pernah dengar dari ustadz-ustadz tuh, ya kan, ada ustadz ngomong kayak gini, kita tuh walaupun di dompet kita tinggal 2.000 perak katanya, ya kita tetap wajib apa namanya berinfak. Dibacalah sama dia surat At-Tolak gitu kan. Dibacalah sama dia surat At-Tolak. Apa ayatnya? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ya kan? Artinya apa? Berinfaklah kau dengan kemampuanmu, dengan keluasanmu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dengarkan ini baik-baik ya. Walaupun rezeki kalian terbatas, kamu tetap harus berinfak. Jadi andai kata di dompetmu tinggal 2.000, lewat kenceleng amal nih, lewat kenceleng nih, masukin 2.000. Karena ini perintah Allah. Walaupun kau terdesak, duitmu tinggal 2.000, tetap masukin ke kenceleng amal kalau sholat Jumat gitu kan. Nah ini kan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngarang. Kenapa ngarang? Loh ini tuh konteksnya kepada orang yang baru diceraikan dan mereka hamil. Ya kalau itu wajib. Biar duitmu cuma tinggal 10.000, kasih ke mereka. Nah yang konteksnya kayak gini jangan dibawa ke konteks canceling amal kalau lewat. Gitu beda levelnya. Ya. Firman Allah surat At-Tolak ayat 7 ini tatarannya nafkah, bukan infak canceling amal lewat kita masukin, itu namanya udah beda konteks seperti itu. Ya, jadi kalau nafkah ini tidak ditentukan teman-teman takarannya, ya. Berapapun kau bisa menghasilkan untuk dirimu, untuk orang-orang dalam tanggunganmu, ya, berusahalah. Ya, Tuhan tidak menentukan. Misalkan hendaknya seorang suami memberikan 500.000 sehari kepada istrinya. Nggak ada, ya, nggak ada. Tuhan tidak menentukan. Ya silakan sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan pengeluaran kita. Nah itu tataran nafkah. Nah
orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan nafkah-nafkah ini, ya, kepada kepada keluarga terdekat, ya, naik level dia. Setelah nafkah ini beres, ya, naik level, dia masih punya lebihan duit, ya, misalkan pengeluaran dia sehari cuma 300.000, ya, tetapi dia mampu menghasilkan sehari 500.000, artinya kan ada 200.000 surplus, ya kan? Bagi orang-orang yang punya kelebihan duit seperti ini, barulah berinfak kepada orang-orang yang asnaf itu sendiri, ya kan? Asnafnya sendiri. Siapa asnaf? Asnaf infak itu siapa, ya? Kita buka ayatnya. Alah. Ya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 215. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, kepada orang tua, ya kan, wal aqrabin. Aqrabin itu artinya kerabat. Kerabat masuk yang level 2 ini, ya. Berarti yang level pertama tadi untuk diri sendiri dan orang-orang dalam tanggungan. Oke. Revisi. Orang tua, kerabat, wal yatama, anak yatim. Ya, ini asnaf infak nih. Ada nggak sih di rumusan Basnas asnaf infak? Ada ya? Ya, surat Al-Baqarah ayat 215. Untuk orang tua, ya kan? Untuk kerabat, ya. Untuk yatama, anak yatim, ya. Jadi setelah nafkah beres tadi itu, ya, tunaikanlah, kasihlah surplusmu itu sebagian aja gitu, ya, kata Tuhan. Gak usah semuanya gitu, ya. Sebagian aja gitu, untuk orang tua, untuk kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, ya, orang-orang dalam perjalanan bertugas. Nah, ini asnaf infak. Ya, mungkin teman-teman aneh dengan kata-kata asnaf infak. Kita selalunya dengarnya asnaf zakat aja gitu, ya. Nah, inilah asnaf dari infak. Ketika nafkah selesai, beralih ke infak yang ini, ya. Nafkah kita sehari misalkan 300.000, ya, sedangkan kita berpenghasilan 500.000 sehari. Nah, sisihkanlah dari 200.000 ini, ya, untuk orang-orang yang disebutkan tadi di surat Al-Baqarah 215. Nggak harus semua, sebagian aja gitu, ya. Misalkan dari 200.000 ini kita infak 50.000 gitu, ya, that's fine gitu. Kita bagi ke orang lain yang memerlukan. Oke. Jadi lihat levelingnya, ya. Ini Allah masih sebutnya infak. Kenapa? Karena nggak ditentukan. Berapa kita mau ngasih orang tua? Nggak ditentukan. Berapa kita mau ngasih kerabat? Nggak ditentukan. Ya, yatim, miskin, wabnis sabil, ya, tidak ditentukan berapa. Oke? Sesuai kemampuanmu saja. Oke? Nah, ini kan artinya level level finansialnya udah lumayan tinggi nih. Dia sudah mampu menutupi kebutuhan nafkah, kemudian mampu berinfak kepada pihak ketiga. Kita sebut aja pihak ketiga gitu, ya. Kalau kita sebut keluarga kan, ya, keluarga itu kan suami, istri, anak gitu. Itu keluarga. Nah, di luar itu pihak ketiga gitu, ya. Nah, kemudian teman-teman, kalaulah harta kita terlalu banyak, ya kan? Misalkan kita sehari hanya butuh 300.000 untuk hidup, tetapi penghasilan kita, ya, 3 juta per hari, ya kan? 3 juta per hari, ya kan? Karena kita otomatis kita akan mengkonversi, ya kan? Otomatis kita akan mengkonversi penghasilan itu, ya kan, menjadi aset, ya, menjadi emas misalkan, ya kan, menjadi apa lagi, ya? Apa aja sih yang dizakatin tuh? Yang dizakatin apa aja sih? Emas. Zakat mal. Ya. Mal itu apa? Ini istri saya ceritanya peternakan, pertanian, perdagangan,
Tambah. Intinya orang-orang yang mempunyai kemampuan luar biasa secara finansial, ya kan? Pasti dia punya corporate, ya. Nggak mungkin sih kalau cuma sekedar jadi kerja kantoran dia penghasilannya apa namanya sefantastis itu gitu ya. Nah, orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial luar biasa, sehingga dia bisa menghimpun emas, ya, sehingga dia punya aset di corporate dia, sehingga dia punya pertanian, sehingga dia punya peternakan, ya, konglomerat nih ceritanya. Nah, mulailah Allah menetapkan zakat untuk orang-orang ini, ya. Mulailah ditetapkan zakat untuk orang-orang ini, ya. Sifatnya memaksa gitu. Kalau infak kan ya semampu kita gitu ya. Nah, kalau zakat sifatnya memaksa dan takarannya ditentukan oleh Nabi gitu. Ya, zakat kita nggak bisa suka-suka, ya. Misalkan punya perusahaan, valuasinya 1 triliun, ya. Udah aku zakat 500 juta cukup boleh. Oh, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, harus dihitung dengan apa namanya kalkulator zakat. Kan ada tuh kalkulator zakat. Ya. Kita punya emas batang-batang, ya. Emas kita 5 kilo, ya. Jatuh zakatnya, ya kan? Berapa zakatnya? Nggak bisa suka-suka kita gitu. Oh, kita punya emas 30 kilo nih. Kita zakat 500 gram kayaknya udah cukup gitu. Ya nggak bisa gitu. Harus apa namanya? 500 gram banyak banget emas ya. Misalnya kita zakat 10 gram kayaknya cukup nih katanya. Oh, nggak bisa gitu. Ya, kita harus memberikan sesuai takarannya seperti itu. Nah, itulah level dari, ya. Jadi yang disasar oleh zakat itu adalah konglomerat, ya. Konglomerat, orang-orang yang hartanya luar biasa, punya emas ngendem, punya aset ngendem, punya pertanian berhektar-hektar, sawitnya, punya peternakan 1.000 sapi, 2.000 sapi, itulah orang-orang yang kena zakat. Karena kemampuan finansial luar biasa mereka, Tuhan pajakin, bukan buat Tuhan, ya. Kau bagilah sesamamu, cuma 2,5%, beda-beda ya, yang ya. Zakat pertanian 10%, katanya kan. Terus kalau peternakan dalam 40 kambing, 1 kambing. Pokoknya tanya Ustadz Fikih lah kalau gitu, jangan tanya saya gitu. Intinya, bayangin aja 40 kambing. 40 kambing, Pak. Salah satu kambing kita pukul 3 juta aja. Ya kan? 40 kambing berarti kita punya 120 juta gitu. Ini bukan orang miskin punya kambing 120 juta gitu. Kalau total hartanya 120 juta ya kita nggak tahu. Tapi kalau dia punya kambing 120 juta valuasinya, ya bukan orang miskin tentunya gitu kan. Kalau pertanian berapa yang? 653 kilo. 653 kilo. Wah, berapa ton tuh? Nggak sampai seton nih. 6 kintal. Nah, kalau penghasilannya 6 kintal, ya, wajib mengeluarkan 10%, ya kan? Apa? Hujan 10%, kalau irigasi 5%. Pokoknya tanya Ustadz Fikih lah itu. Oke, terus apa namanya emas 80 gram. Intinya tanya Ustadz Fikih, ya. Nah, itu semuanya kan orang-orang dengan finansial yang fantastis. Not everybody gitu loh ya. Kalau di Indonesia lah ya. Kalau di negara lain jadi bandingin ya. Kalau di Indonesia ini not everybody gitu, seperti itu. Nah, Allah wajibkan untuk mengeluarkan zakat. Oke, bagi orang-orang yang punya finansial tinggi. For your information, ya. Lalu sedekah itu apa? Nih, saya kasih tahu ya. Sedekah itu adalah barang, ya, barang yang dizakatkan. Ya. Sebetulnya tidak spesifik yang dizakatkan gitu. Sedekah itu artinya adalah barang yang kita keluarkan dalam rangka membayar sesuatu yang nominalnya atau persentasinya ditentukan. Itu namanya sedekah.
Makanya semua ayat tentang zakat itu disebutnya sodako. Itu makna sodako. Jadi yang ngomong apa namanya? Ntar dulu, saya mau menghantam argumen dulu ya, saya jelaskan dulu. Ya, yang pertama zakat. Dalam konteks zakat, apa yang kita keluarkan itu disebut sodako. Ya kan? Kenapa? Karena apa yang kita keluarkan nggak bisa suka-suka, ada takarannya, gitu loh. Makanya di ayat-ayat tentang zakat tuh, ya kan, khud min amwalihim sodako, ya kan, innama sodako tuh lil fuqara, gitu. Ya, kalau di nafkah-nafkah tadi yang nggak disebutkan, gitu. Ya, nah itu makna dari sodako, gitu loh. Oke, sekarang saya jelaskan. Kata sodako dalam Al-Quran digunakan untuk apa aja? Yang pertama jelas tadi zakat ya. Artinya zakat ini adalah pengeluaran yang takaran ditentukan, nggak bisa suka-suka. Itu namanya sodako. Oke. Yang kedua, ya, yang kedua adalah digunakan dalam konteks apa namanya? Denda. Ya, denda. Misalkan di surat Al-Baqarah ayat 196. Ya, fafidyatun min syamin, ya, maka fidyah, ya, itu orang yang haji yang rambutnya tuh rontok katanya kan, nah itu membayar fidyah. Dengan apa bayar fidyahnya? Ya kan, pertama syam, ya puasa, ya kan, yang kedua dengan sodako. Nah, namanya kita fidyah ini nggak bisa suka-suka, ya. Apapun yang kita keluarkan harus sesuai dengan takarannya. Seperti itu, denda atau nusuk nyembelih gitu. Ya. Nah, ini digunakan juga dalam bentuk denda gitu. Nah, namanya denda ini tentu ditentukan takarannya, nggak bisa suka-suka. Oke, itu Allah juga menggunakan kata sodako di surat Al-Baqarah ayat 196, ya. Jadi sodako dalam zakat, sodako dalam denda. Yang ketiga adalah sodako yang berbentuk mahar, ya. Itu adanya di surat apa tuh? An-Nisa ayat 4, ya. Apa Allah bilang wa atun nisa soduqatihinna nihlah, ya. Sodukot di sini adalah mahar, ya. Nah, tentunya kita dalam memberikan mahar nggak bisa suka-suka gitu. Itu kesepakatan kita sama pihak perempuan, ya. Nggak bisa kita nikah maharnya berapa, pihak calon mempelai wanita nanya berapa maharnya, udah tenang aja, ada gitu. Oh, nggak bisa, kesepakatan berapa maharmu gitu, ya. Nah, lagi-lagi kata sodako digunakan untuk sesuatu pemberian yang tertakar. Itu makna sodako. Ya, jadi zakat sodako, denda fidyah sodako, apalagi yang mahar tadi sodako. Artinya sodako ini bukan pemberian dalam bentuk senyum, suka-suka aja kalau ngomong. Ya. Sodako itu pemberian yang takarannya ditentukan, nggak bisa suka-suka. Itu namanya sodako. Lagian ya, beliau itu ngomong tinggalkan zakat mulai sodako. Lah, sedekah itu bagian dari zakat, gimana sih? Aneh bener gitu loh. Ya. Makanya di ayat-ayat tentang zakat Allah nyebutnya sedekah. Zakat itu aktivitasnya, apa yang diberikan, ya yang tertakar itu namanya sedekah gitu loh. Ya. Fidyah itu aktivitasnya, membayar fida gitu ya. Tetapi apa yang diberikan itulah sodako. Ya, mahar itu ya apa namanya? Iya, pemberiannya, tapi maksudnya akadnya gitu ya. Tetapi apa yang diberikannya itu sodukat gitu. Semua kata sodako dalam Al-Quran digunakan untuk pemberian yang menuntut takaran tertentu. Gitu, itu makna dari sedekah. Saya tuh heran, profesor, doktor, ya, masa ayat-ayat kayak gini emang lu nggak pernah baca apa gitu? Ya kan? Pusing saya tuh. Pakai ngomong meninggalkan zakat. Oke, sekarang saya tanya.
Emang zakat itu disuruh karena populer? Kemarin ada yang nanya di grup TI itu, ya kan? Loh Pak, zakat itu kita buat ya karena Allah suruh. Kenapa Allah suruh? Karena ada pemerataan sosial di situ, ya. Ada fungsinya, ada goalsnya, ada purpose-nya. Nggak sekonyong-konyong Tuhan nyuruh, ya. Bukan karena populer nggak populer. Ya. Kalau sudah perintah Allah ya kita kerjakan, ya. Tinggal manajemen di Basnasnya. Mungkin selama ini mungkin distribusinya kurang terorganisir atau tidak sesuai target atau apa dan sebagainya. Ya tembak di situ, jangan ngomong umat kalau mau maju harus meninggalkan zakat gitu ya. Dulu umat itu maju karena orang-orang pada zakat, sampai tidak ditemukan lagi mustahik, itu namanya baru maju. Zakatnya tetap gitu ya. Ya, mulai sedekah lah kan lawak gitu. Ya sedekah itulah zakat, lu gimana sih gitu. Kayak nggak ngerti-ngerti yuk. Ya. Ini kalau kita mau kembali kepada apa kata Tuhan. Kalau kau bikin definisi sendiri suka hatimu lah gitu ya. Sukanya modif-modif apa kata Tuhan. Ya. Oh, perkataan sendiri dimodif nggak mau ya. Kata Tuhan dimodif-modif. Ya. Jangan gitulah, fair dong. Kata Tuhan ya sampaikan sebagaimana Tuhan berkata, jangan lo modif-modif. Sedekah dengan senyum. Kan jauh banget nih. Allah bilang sedekah itu pemberian yang tertakar, ya. Lu bilang senyum. Ini kan lu namanya modif gitu. Ya. Namanya ngarang-ngarang sendiri. Dan Tuhan sudah ngasih wanti-wanti lo ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Hati-hati loh, ada ancamannya loh dalam Al-Qur'an tuh. Hati-hati kau, kata Tuhan ya. Nulis-nulis Alkitab. Ya, Alkitab itu maksudnya ya ajaran-ajaran kayak gini. Ya, bukan kitab Quran. Kalau Quran tuh Tuhan udah bantah, lu nggak bakal bisa bikin. Nah, tetapi ajaran-ajaran kayak gini, hati-hati lo, ya. Lu ngarang-ngarang sendiri, ya. Gua bilang sedekah itu pemberian tertakar, lu modif jadi senyum, ya hati-hati lo, gitu. Ya, itu kata Tuhan, bukan kata saya. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, wawailul lahum mimma kanu yaksibun. Ya. Jangan dimodif-modif. Nyingkirkan paku dari jalan sodako. Jari sopo, gitu loh. Imanmu tuh berdasarkan apa sih? Ya kan ada hadis. Lah hadis kalau bertentangan sama Quran jangan lu ikut. Gimana sih? Tapi kan hadis kata Nabi. Kata siapa? Hadis itu kata Pak Bukhari. Dia menceritakan tentang Nabi. Jadi Nabi itu cuma dicatut namanya, gitu loh. Itu kata Bukhari, ini kata Muslim, itu kata Abu Dawud, itu kata Nasai. Bukan itu pasti kata Rasul. Umat Islam hari ini dengar kata hadis itu seakan-akan bener aja dari Rasul. Belum tentu. Lah terus gimana nilainya? Ya pakai Quran. Apapun yang tidak bertentangan sama Al-Quran, ikut. Ya. Ada orang bodoh-bodoh tuh. Saya berusaha. Dikiranya kita ingkar sunnah. Memang bahlil bener gitu. Ya, dikiranya kita ingkar hadis. Bahlil bener yang bilang kita ingkar sunnah, ingkar hadis tuh. Ya, betul-betul bahlil gitu. Ya. Saya mencoba untuk mengikuti Ustadz, ya. Tidak mau menerima hadis. Saya bilang, kapan ya saya bilang nggak menerima hadis secara umum gitu ya? Kayaknya nggak pernah saya ngomong gitu. Saya kan selalu bantah hadis yang ini, hadis yang ini, hadis yang ini nggak Qurani, ini nggak Qurani, ini nggak Qurani. Kan selalu gitu saya ngomong gitu. Ya kan? Nah tiba-tiba dia ngomong, tetapi saya mencoba untuk mengikuti langkah Ustadz. Saya hanya mengikuti apa kata Al-Quran gitu. Tetapi ketika saya ingin sholat, saya berhenti, saya bingung bagaimana melaksanakan sholat. Bahlil tuh. Ya. Dodol Garut gitu. Orang nanya sama saya, terus bagaimana kita sholat? Lalu sholat ngapain? Gerakan pertama apa? Berdiri, ya. Kiaman, ada nggak di Quran kata-kata kiaman itu? Dodol gitu loh. Ya. Kiaman, waku'udan, ada.
Di sholat ada berdiri, ada duduk, ada. Nggak bertentangan sama Quran. Pakailah itu hadis tentang sholat itu, nggak apa-apa. Karena nggak bertentangan, sinkron. Ya, di Quran suruh ruku nggak? Suruh sujud nggak? Disuruh, gitu loh. Jangan bahlil amat jadi orang. Ya. Disuruh takbir nggak? Takbir. Ya. Jadi hadis-hadis tentang sholat itu nggak bertentangan sama Al-Quran, dodol. Kadang-kadang terlalu bahlil otaknya gitu loh. Menghadapi orang bahlil tuh emosi kita naik 3 kali lipat, ya, kali 3, bahkan kali 10. Ya. Disangkanya kita ingkar sunnah, ingkar hadis. Oh, kalau deket sini tak lepet pakai sambal. Kesuka dia ngomong. Ya. Orang kita itu pengen memfilter lagi segala informasi yang masuk kepada kita. Terserahlah dari mana sumbernya. Pokok asal nggak bertentangan sama Al-Quran, ikut. Kalau bertentangan sama Al-Quran, jangan ikut. Biar yang ngomong Bukhari, biarpun yang ngomong Muslim, biarpun yang ngomong Abu Daud, biarpun yang ngomong Nasai, nggak peduli. Biarpun yang ngomong profesor, nyuruh ninggalin zakat, jangan ikut. Ya. Itu kan kita disuruh tunduk sama Quran. Ya. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Saya nggak mau tahu video klarifikasinya, ya. Karena statement kayak ini udah sering di Indonesia. Tetapi keluar dari mulut orang berpendidikan nggak pantas. Nggak pantas gitu. Apalagi secara eksplisit. Walaupun habis itu dia negasikan tuh enggak. Ya. Apalagi kita punya jabatan gitu. Kalau orang bodoh-bodoh kayak saya terserah lah gitu. Ya. Udah punya jabatan, ngomong meninggalkan zakat kalau mau maju. Eksplisit loh. Mana ada videonya enggak ya? Eksplisit loh dia ngomong tuh, nggak implisit loh. Ya. Kalau umat mau maju harus meninggalkan zakat mulai dari sedekah. Ya. Pertama, pengetahuanmu tentang zakat dan sedekah itu kok ya aneh gitu. Ya, Tuhan bilang sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan ketika kita berzakat gitu loh. Ya. Nah udahlah, pokoknya itu teman-teman ya. Sekarang saya itu selalu ganas masalah membedakan apa kata Tuhan, apa kata orang. Kalau Anda mau hidup tenang ya, apapun kata orang yang bertentangan sama kata Tuhan, Anda buang. Ya. Apapun kata orang, ya, kalau Anda mau hidup tenang nih, ya, kalau Anda tidak mau bingung dalam berakidah, ya, apapun yang bertentangan dengan kata Tuhan, ya, buang. Nggak usah pedulikan lagi. Tapi kan profesor, tapi kan banyak alasan Anda. Ya. Banyak alasan. Ya. Tuhan nggak nyuruh kita banyak alasan. Tunduk sama Quran. Selamat kau. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalian nggak bakal takut. Kalian nggak bakal sedih. Nggak gampang kalian ditakut-takuti. Nggak gampang kalian dibodoh-bodohi. Kalau Anda mau tunduk sama Al-Quran. Ya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak pengetahuan Anda tentang Quran? Ya. Nggak banyak. Kenapa? Karena Anda baca Quran cuma bolak-balik maraton. Al-Baqarah An-Nas, Al-Baqarah An-Nas, Al-Baqarah An-Nas. Ya. Cuma jadi mantra doang. Ya. Tapi kan dapat pahala. Kalau Tuhan nurunin Quran cuma biar kau dapat pahala, ngapain nurunin 6.000 ayat? Cukup subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ditutup la haula wala quwata illa billah. Udah cukup dapat pahala lo. Ulangin aja 1000 kali. Kan tujuannya pahala. Ya. Cobalah dengerin apa kata Tuhan tuh. Jangan ngarang sendiri, kenapa sih? Kau tuh memperlakukan Quran tuh layaknya mantra-mantra masyarakat primitif gitu. Ya. Cuma dibaca, pagi baca ini, siang baca ini, mau mancing baca ini, mau bepergian baca ini, ya. Mau makan bismillah. Itu kan namanya Anda memperlakukan Quran seperti mantra. Ya. Anda tuh sama dengan masyarakat primitif. Ya. Yang yakin dengan mantra-mantra itu, cuman mantranya diganti pakai ayat Quran. Itu tuh hakikat Anda tuh cuma itu gitu. Ya.
Kalau dari sudut pandang Tuhan, Anda tuh cuma ya sebatas masyarakat primitif aja gitu. Cuman mantra-mantranya diganti pakai ayat Quran. Ya, biasanya jampe-jampe gitu kan. Nah, sekarang diganti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ya. Ngerukyah orang, itu kan tradisi masyarakat primitif. Ya. Kalau masyarakat modern, ada yang kesurupan, bius saja selesai. Kemarin ada yang nanya di kelas PSG. Ya. Kalau ada yang kesurupan gimana? Bius, dijamin selesai. Ya. Lah emang nggak boleh bius? Boleh-boleh aja. Orang sunat di bius, mau operasi di bius. Ya. Jadi kalau saya tuh ditanya ada kesurupan, Ustadz ada kesurupan, bius, panggil dokter anestesi kalau di rumah sakit, bius, selesai itu urusan. Ya. Tapi kan kita nggak mau ikutin langkah-langkah masyarakat primitif, ya kan? Dibacain ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sejak kapan Tuhan nurunkan ayat kursi buat kau ngusir jin tuh sejak kapan gitu? Atau ayat-ayat ruqyah tuh, wasofatu sofa, ada ruqyah online. Ruqyah online. Jadi lucu banget gitu. Tradisi masyarakat primitif pakai atribut Quran gitu. Ya. Siapa yang mau diruqyah? Ayo. Auzubillah. Ayo Bapak, Ibu sekarang pegang tangannya, pegang ke jidat. Sorry itu. Ya. Anda mau pakai cara modern, ya ada orang kesurupan, bius, selesai. Ya. Kalau kurang dosisnya tambahin. Nggak sadar seharian nggak apa, daripada dia kesurupan. Ya. Nah jadi itulah teman-teman ya, pengetahuan kita sejauh apa tentang Al-Quran. Ya gimana kita mau tahu banyak, ya kan? Kerjaan kita cuma bolak-balik Al-Baqarah An-Nas, Al-Baqarah An-Nas, Al-Baqarah An-Nas, Al-Baqarah An-Nas. Sehari 1 juz ya, sehari 2 juz ya, sehari 3 juz ya gitu. Ya, itu kan mantra semua namanya. Kalau apalagi Ramadan, gila, 1 hari 3 juz bro. Apa itu one day one juz kata orang-orang? Apa itu one day one juz? Kita Ramadan bro, one day 3 juz. Aduh, perilakumu itu lah ya kayak masyarakat primitif gitu. Cuman diganti pakai Quran aja gitu. Ya. Makanya cobalah anak-anak muda yang pinter-pinter suruh baca Quran sehari 3 juz itu. Mana mau? Kenapa? Karena bertolak belakang dengan aktivitas ilmiah. Gitu. Tapi kalau dibedah semantiknya kayak pembahasan kita tadi kan, semantiknya begini, dilihat dari sudut pandang sosialnya begini, dilihat dari sudut pandang asnafnya begini, ya. Jadi kalau infak itu sebetulnya dari aspek filosofis, ontologis, epistemologis, aksiologis itu Quran ngatur gitu, ya. Quran ngatur sehingga ya dulu ya para sahabat beres ngerjainnya gitu. Ya kan sekarang kacau balau. Berapa? Kamu tahu nggak yang berapa total zakat tiap tahun di Indonesia? 21 triliun. Potensi zakatnya 200 triliun. Itu potensi. Tetapi penghasilannya itu 21 sampai 23 triliun ya. Kalau 1 triliun bisa dibikinkan 1 pabrik. Buset, gede banget 1 triliun 1 pabrik. Ya. Kalau 1 triliun bisa bikin 10 pabrik lah. Ya kan? 1 pabrik bisa menyerap 1.000 tenaga kerja. Ya kan harusnya dengan 21 triliun itu udah berapa banyak orang-orang miskin yang kita selesaikan. Cuman kan kita ngelola ini amatiran. Ya, ketika kita ngelihat ayat ulil fuqara wal masakin. Oke, berarti ini kita kasih aja nih langsung. Loh, kalau fuqara lu mau kasih aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan untuk masakin, ini kan masih bisa kerja. Miskin bertahan, sakana. Ya, sakana apa masaka sih miskin? Masaka lah, dia tertahan gitu. Ya, id amsaka rizqah, dari kata masaka. Nah, ini kan wal amilin, kerja ya kan. Jadi amil itu ngapain dibayar kalau kerjaan dia tuh cuma nerima beras bagi-bagiin gitu.
Anda tuh nggak memahami Tuhan tuh maunya apa gitu secara epistemologis. Ya Anda memahami suka-suka Anda aja gitu. Yang Anda lakukan itu hanya melanggengkan kemiskinan. 21 triliun dapat, kasih beras, lung 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 lung. Udahlah dapatnya cuma sedikit, nggak bisa diberdayakan masyarakat. Produktivitasnya ya tetap ya gitu-gitu aja masyarakat miskinnya. Kenapa? Karena Anda nggak memahami. Ya Tuhan ngomong apa, Anda berpikirnya kemana? Ya Anda anggap, asnaf ini, berarti langsung kita bagi. Loh, emang nggak bisa diberdayakan asnaf tuh? Biar keluar dari zona mustahik. Gitu loh. Tapi kan Anda mikirnya, udah langsung bagi aja gitu. Habis. Iya, tetap jadi mustahik gitu. Mau sampai kapan pun tetap jadi mustahik. Ya kan? Seperti itu. Nah, itulah apa namanya, cara berpikir kita. Boleh. Saya kan cuma menjelaskan apa kata Tuhan, ya kan? Tuhan tuh maksudnya apa kita. Nah jadi udahlah teman-teman ya, kalau Anda pesan hikmah Ramadan, kalau Anda mau hidup tenang, ya akidah Anda beres, apapun yang Anda ketahui dan itu bertentangan dengan Al-Quran, buang. Udah closing statement itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin lo. Dah.